Halo, perkenalkan nama saya Geraldus Dwi Raharja dari Prodi Psikologi. Di sini saya akan mengangkat permasalahan sosial dengan pendekatan sosial gereja. Dalam keseharian, kita seringkali terfokus pada kehidupan pribadi, tugas-tugas harian, dan intinya tidak melihat lingkungan sekitar kita. Dan kita tidak menyadari bahwa kita melihat masalah sosial yang menyintai kita. Salah satu ajaran sosial gereja yang sangat relevan dalam konteks ini adalah panggilan untuk mencintai sama dan berbagi kasih dan persaudaraan. Di tengah masyarakat, kita dapat menemui berbagai bentuk kemiskinan, terus ada ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Beberapa orang mungkin hidup dalam kondisi yang sulit dan kurang akses terhadap pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan yang layak. Dalam ajaran sosial gereja, kita diajarkan untuk memberikan perhatian khusus pada orang-orang yang membutuhkan dan berusaha untuk mengatasi akar penyebab perasaan sosial ini. Tidak hanya itu, banyak komunitas yang terpinggirkan dan merasa dampak dari ketidaksetaraan. Dalam ruang lingkup ini, gereja mengajarkan kita bahwa setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati, tanpa memandang latar belakang, status sosial, ataupun kekayaan materi. Oleh karena itu, ajakan moral yang dapat diambil dari ajaran sosial gereja adalah berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Kita juga dapat melihat dampak buruk dari ketidakpedulian terhadap lingkungan di sekitar kita. Contohnya seperti pencemaran lingkungan, kemudian perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem. Hal inilah menjadi masalah serius yang dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang. Gereja mengajarkan konsep tanggung jawab lingkungan, yang dimana kita diingatkan untuk menjaga ciptaan Tuhan dan mengelola sumber daya alam dengan baik. Maka dari itu kita pentingnya untuk menjaga kebersihan di lingkungan kita, karena itulah kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi yang akan mulai. Kemudian juga dalam melihat permasalahan sosial ini, ajaran sosial gereja mengajar kita untuk menjadi agen perubahan positif di masyarakat. Kita dimotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan amal, kemudian membantu yang membutuhkan, dan berkomitmen untuk mengurangi ketidaksetaraan yang ada. Dengan demikian, ajaran moral ini bukan hanya menjadi sebuah panggilan pribadi, tapi juga sebagai misi kolektif untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Penting untuk kita mengembangkan sikap empati dan kepedulian pada sesama, saudara kita, mau yang tidak dikenal maupun yang kita kenal, semua kita saling bantu. Dengan demikian, kita melihat sekitar kita dan meresapi berbagai permasalahan sosial. Kita dapat lebih memahami kebutuhan orang lain dan lebih tanggap terhadap penderitaan mereka, apa yang mereka rasakan. Di sini, gereja mengajarkan bahwa dalam memberikan kasih sayang kepada sesama saudara kita, kita juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan merangkul ajaran sosial gereja, kita diingatkan untuk menjalin hidup dengan penuh kasih sayang dan kepedulian. Ajaran moral ini mengajak kita untuk menjadi agen perubahan yang positif di tengah-tengah masyarakat. Dengan kita memberikan kontribusi yang nyata untuk mengatasi permasalahan sosial, kitalah yang harus memulai dan kitalah yang menyebarkan ajaran-ajaran ini supaya kita dapat menciptakan lingkungan yang baik ke depannya. Semua orang bisa merasakan namanya kebahagiaan, perasaan yang bahagia dan tenang, apapun itu. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih berdampingan, adil, dan penuh kasih sayang bagi semua orang. Sekian, terima kasih dari saya. Hal-hal ini saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata.